Ya. Oh, Udah sembuh. Sembuh, pinter. Ya, jadi alhamdulillah nih tadi pagi aku udah bawa ke spesialis mata. Untungnya alhamdulillah nggak kena retina, nggak kena syaraf mata. Jadi masih bisa dikasih ini obat, salep sama vitamin A ya untuk mata. Ya memang kejadiannya sih di sekolah, cuma ya tadi aku juga udah ke sekolah, aku udah conference juga sama gurunya, sama ya, ownernya yang punya sekolah, sama juga kepala sekolah. Jadi memang mestinya sudah dilaporkan dari kemarin setelah kejadian, tapi karena nggak ada laporan ke aku, jadi kasih taunya Fania ini cuma kena debu. Nah makanya aku juga kemarin itu nggak ngeh kan, ternyata dia itu kena serpihan batu gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya udah ada solusi dari pihak sekolah bahwa mereka akan memperbaiki SOP kalau anak misalkan ada terkena serpihan oleh temannya, sehingga orang tua ini cepet tahu kan. Kalau nggak kan takutnya kayak kemarin kejadiannya pagi, saya baru ngehnya tuh pas saya pulang jam 7:30, itu udah bengkak banget karena nggak ada pengobatan apapun kan, karena dibilangnya kan cuma kena debu. Jadi ya alhamdulillah tadi udah diselesaikan, pihak sekolah udah berjanji, ya mudah-mudahan kedepannya nggak akan terjadi lagi. Yang melakukannya gimana, Mbak? Maksudnya yang melakukannya dan Yang kemarin dia olahraga, terus temennya itu entah saya nggak tahu bercanda atau apa, pakai ada serpihan batu kecil-kecil, terus kena matanya dia yang kanan, cuma dianya tuh nggak nangis ya, cuma pas pulang sekolah mau balet kenapa kok matanya berair gitu, tapi nggak bengkak, cuma bengkaknya pas malam gitu. Jadi itu yang saya panik karena kan kalau udah malam kita nggak ada dokter spesialis mata, jadi itu yang saya tadi komplain, kenapa kok nggak gurunya dari awal kasih tahu kalau dia itu terkena serpihan batu bukan terkena debu gitu. Jadi itu yang tadi kita coba solving problem, dan akhirnya mereka udah komit bahwa semua SOP akan dijalankan. Jadi kalau anak terkena apa-apa, orang tua tuh wajib segera dikasih tahu gitu sih. Sempat bengkak nggak sih, Mam? Bengkak kemarin itu saya sampai nangis karena kan nggak tahu mesti ngapain ya, karena kalau ke UGD juga nggak bisa ngapa-ngapain karena bukan dokter spesialis mata. Ini memang tadi makanya matanya dicek bener kan, nanti seminggu lagi balik lagi karena nggak boleh pakai ini tangan, mesti pakai ini. Dan ini dikompres tadi pagi lumayan ini karena udah kasih obatnya kan, dari dokternya obatnya bener gitu, bukan obat tetes mata biasa. Jadi ada vitamin A-nya sama ada obat antibiotiknya khusus mata gitu. Berarti ini bukan sengaja dilempar ya, Mama? Iya. Ya kalau soal kronologisnya mungkin hanya Fania sama temennya ya. Lagi main-main ya? Lagi apa sih? Iya. Lagi olahraga, terus ya gitulah, ada nggak sengaja apa gimana, namanya juga bocah-bocah. Terus cuma yang aku ini aja mention adalah gurunya harus memberitahu aku secepatnya. Nah itu yang tidak terjadi kemarin karena tidak ada yang ngasih tahu aku, makanya dia sampai bengkak itu karena tidak dikasih obat kan. Jadi mungkin iritasi atau mungkin infeksi sampai bengkak, udah berair sampai keluar apa sih, belek ya. Beleknya tuh sampai lengket, itu yang bikin saya panik kan. Wah udah deh, sampai nggak bisa tidur tadi malam. Hijau ya beleknya. Tapi apa Mbak Vena maksudnya yang kok pihak sekolah maksudnya apa bilang ke Mbak Vena lama tuh sampai sedikit berbohong gitu kan, dibilangnya kena debu gitu, itu apa cerita kenapa? Apakah karena takut gitu, misalnya bukan takut Ya, seperti itu apa? yang tadi makanya kita sudah coba solving problem. Alhamdulillah dari pihak sekolah juga sudah punya komitmen bahwa apapun itu ini menjadi evaluasi baik itu untuk guru maupun untuk pihak sekolah supaya lebih SOP itu harus golden moment ya, karena ini kan mata ya, jadi golden momentnya nggak boleh sampai kelewat lagi gitu. Jadi supaya harus kasih tahu orang tua supaya saya bisa langsung bawa dia ke dokter. Kalau nggak kan mungkin nggak sebengkak itu kali ya. Tapi ini pihak sekolah itu gurunya sebenarnya tahu nggak sih kejadian ini namanya anak-anak ya? Katanya sih memang nggak terlalu ngeh ya. Karena ada dua kejadian, yang satu katanya ini ada yang kecakar, tapi yang ini yang udah dibawa ke UKS. Kalau yang ini mungkin skip ya, kelewat gitu mungkin ya.
Jadi ya itu yang makanya saya bilang Tania juga harus lebih bisa jaga diri sendiri. Kalau ngerasa sakit jangan diem aja. Kamu yang request minta ke UKS, jangan nonton. Nggak boleh nonton. Ya alhamdulillah dia udah. Yang penting nggak kena retina, yang penting nggak kena syaraf. Dan tadi dokter matanya sudah kasih obat, udah kempes kan, terus harus nggak boleh kena debu nih, ya masukin. Ini debunya banyak ini, udah masuk dulu. Ayo masuk. Iya. Sama Mbak. Ya masuk dulu, nggak boleh kena debu kan. Debunya masuk. Ya udah itu aja. Gitu. Tapi dari pihak orang tua yang temenin Fania sendiri bagaimana? Oh itu nanti biar sekolah yang akan menyelesaikan, karena kan istilahnya nih anak-anak ya. Jadi kalau aku yang penting adalah keselamatan Fania nggak ada masalah sama matanya, retina dan syaraf. Aku udah lega sih. Yang penting tadi ketemu sekolah sudah mau memperbaiki SOP, kemudian mau komit supaya tidak terjadi lagi, bahwa anak ada apapun mesti kasih tahu segera kepada orang tua sehingga saya bisa bawa ke rumah sakit lebih awal kan. Tapi kalau soal orang tuanya tuh nanti sekolah yang akan menyelesaikan pihak sekolah. Tapi kalau dari ceritanya Fania, dia kenal nggak sih sama orang itu, sama temennya? Sekelas kah atau apa? Oh iya, kenal lah pasti. Namanya mungkin anak-anak ya, ketidaksengajaan. Makanya saya bilang Fania kalau bercanda atau main itu harus mengerti mana yang bahaya, mana yang nggak bahaya. Itu saya juga udah sampaikan, nanti pihak sekolah yang akan menyelesaikan. Ini Kak Veralnya juga sempat memposting dan sebenarnya agak sebel gitu. Ini kenapa gitu adek gue. Ya, karena Atala yang bawa ke UGD tadi. Karena saya udah shock banget. 7:30 tuh saya ngeliat Fania udah bengkak berair dan udah ijo-ijo sampai lengket tuh saya udah nggak bisa ngomong, sampai histeris aja bisanya. Karena saya tuh sangat kecewa kan, sangat takut, khawatir, kan takutnya buta kan gitu. Makanya aduh amit-amit aja bisa. Makanya saya mau ke dokter udah tutup. Jadi saya tuh dari tadi malam tuh gelisahnya mau kemana gitu untuk tahu kenapa matanya, karena udah nutup, udah kecil matanya. Akhirnya saya ke UGD sama Atala. Feral di Bali kan, terus tahu lihat Atala, dia panik juga karena saya udah nangis, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain kecuali nangis. Makanya ini baru tenangnya setelah dari dokternya bilang alhamdulillah nggak kena itu retina sama syaraf. Itu saya udah langsung dah tinggal nanti selesaiin sama sekolah. Makanya tadi ini baru pulang dari sekolah, alhamdulillah semuanya bekerja sama dengan baik untuk kedepannya nggak boleh terulang lagi. Bukan masalah kena serpihan batu, masalah bagaimana kita cepat menangani kan, karena ini mata gitu, jadi nggak main-main. Tapi Fania sendiri sampai nangis masih. Dia tuh nggak nangis, makanya waktu saya jemput karena dia nggak nangis, cuma kok kenapa matanya kayak berair terus, tapi nggak bengkak. Nah saya kan pisah tuh, setelah selesai balet, dia pulang sama neneknya, saya ke Abdi Waluyo karena saya harus cek kesehatan saya juga kan. Nggak taunya pas pulang 7:30 kaget kenapa matanya kecil, yang satu normal. Waduh itu udah ya itulah makanya. Tapi kan Fania sempat dicakar, berarti udah 2 kali gitu. Oh enggak, nih nggak sengaja nih anak yang lain lagi. Tapi yang ini yang kecakar tuh kan sebenarnya nggak masalah sih, nggak sengaja juga, namanya anak main ya. Cuma yang dicakar itu, yang nggak sengaja kecakar itu sudah dibawa ke UKS. Justru yang mata itu skip gurunya, nggak dibawa ke UKS, makanya nggak ada pengobatan. Jadi dari kena pertama sampai malam itu nggak ada pengobatan, sampai ada saya ke UGD itu baru ada pengobatan. Tapi kan nggak obatnya nggak tepat. Nah tepatnya itu tadi pagi itu jam 10 lah, langsung ditetesin obat yang benar, vitamin A, baru kempes semua. Terus saya kompres, ya baru benar obatnya. Dikasih obat berapa nih? 2. Masa pemulihannya sampai Ya masa pemulihan nggak boleh kena debu, nggak boleh ucek-ucek mata kalau tangannya kotor ya itu. Yang lainnya sih yang penting Fania tadi udah dites ya. Jadi kalau yang sebelah kanan kan ada trauma, ada benda asing. Jadi tadi dites kalau ada huruf yang agak kecil dia nggak bisa baca yang kanan, berarti 0,5. Tapi kalau yang kiri karena nggak ada trauma, nggak ada benda asing masuk, sampai tulisan atau huruf terkecil pun dia bisa baca. Nah itu tahunya nanti minggu depan. Kalau minggu depan beleknya hilang, terus dia udah nggak gatel-gatel, berarti ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Mungkin kita harus cek apakah anak ini apa minus apa enggak, karena kan itu
beda-beda tipis ya. Makanya harus disembuhkan beleknya dulu sama gatal-gatal. Berarti Fanny ini termasuk anak-anak yang seperti apa sih Mbak Fen di sekolah? Karena kan kelihatannya aktif banget gitu sama Iya. teman-temannya gitu. Tapi kalau dia anaknya tuh gaul ya, jadi temennya dia banyak. Makanya nih ulang tahun dia yang kemarin itu kan masih small party, dia udah sibuk. Kan dia kelas 2, mama harus undang yang kelas 2, kelas 1, temen TK, temen balet, temen gimnastik, temen ikro. Waduh banyak banget. Ini makanya aku tadinya mau mikirin soal pestanya yang insya Allah tanggal 29 apa 30. Jadi gara-gara sehari ini udah nggak bisa mikir apa-apa. Ya mikirin ini, tapi kalau udah sembuh baru insya Allah nanti ada pestanya. Oke, Mbak Vena boleh terkait Atala Fuji nggak? Udah itu. Tapi gimana sih melihat kedekatan mereka berdua? Kayaknya sih friend ya. Kalau aku lihat sih friend. Jadi pokoknya Atala sama Vero tuh Fuji. lagi menikmati ininya lah, karirnya dan kehidupannya. Riz, Oke, mau minum ya? Belum minum? Riz, Udah, beli udah. minum? Udah, Mi. Hah? Udah. Udah mau minum. Beliin minum. Tapi cukup mengenal orang tuanya nggak sih Mbak Vena? Kelihatan di Atala. Fuji, Kenapa? mengenal orang tuanya Fuji mungkin sih Pak, dan Pak Faisalnya kenal nggak sih Mbak Vena secara Oh pribadi? kenal, aku pernah minta Pak Faisal sama Mama Dewi, Mama Dewi. Mama Dewi. Dewi untuk jadi bintang tamu aku, tapi belum ketemu waktunya aja. Ya, Tapi sedikit Mam, mungkin kedepannya lebih protektif lagi nggak sih buat ke Fania gitu. Dan ya jadi gini, kalau namanya orang tua, apalagi kan aku orang tua tunggal, jadi yang panik itu ya adalah, aduh kalau ngeliat anak udah gitu tuh udah nggak bisa nyetir, makanya untung banget nih Atala datang. Makanya aku bilang tadi sama gurunya, saya mohon banget nih, karena saya usianya udah 51, mungkin kalau orang tua yang teman-teman Fania usianya mungkin 30-an ya, aku kan udah kayak neneknya sebenarnya. Aku bilang tolong dong gurunya paling enggak aku dikasih tahu seperti, soalnya biasanya kita informasinya jelas, biasanya komunikasinya baik. Makanya sebenarnya kuncinya kalau dikasih tahu lebih awal, pasti aku nggak akan sekhawatir ini, nggak akan. Kemarin tuh aku benar-benar nangis-nangis yang udah nggak tahu, karena takut matanya, apalagi waktu itu ada kabar tentang anak yang itu kan. yang matanya. Dicolok masuk. Iya, saya udah langsung, wah udah pikirannya udah takut karena nggak bisa ngapa-ngapain, gimana sih? Karena udah 7:30, jadi coba